Selamat kembali bertemu Bapak Ibu dan adik-adik dalam modul 4 kelompok penerjemahan. Kali ini kita akan mempelajari penerjemahan teks pidato. Ya, mari kita melihat gambar ada dua teks pidato dan terjemahannya. Yang pertama itu teks pidato dari Trump dan yang kedua adalah dari Obama. Ketika kita perhatikan secara seksama ya, ini tidak ada highlightnya sama sekali karena memang tidak ada istilah atau dan jargon khusus ya, di dalam kedua teks pidato ini. Kalau kita baca ya, semuanya itu menggunakan kata dan ungkapan umum yang dipahami oleh masyarakat umum, baik itu yang pidato bahasa Inggris maupun yang pidato bahasa Indonesia. Lalu kemudian kita juga perhatikan ada ungkapan-ungkapan yang kalau secara makna itu mungkin tidak sama, tetapi pesannya tetap sama. Contoh ya, yang pertama itu dari pidato yang pertama dari Trump itu ada ungkapan pada kalimat pertama ya, yang dia menggunakan kata what ya. Kan tapi tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya menjadi apa gitu, tapi malah diterjemahkannya menjadi adalah, karena memang ungkapan dengan adalahnya itu sudah wajar dan berterima dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita juga perhatikan nih yang lain-lainnya, ada ungkapan-ungkapan yang memang disesuaikan dengan ungkapan bahasa Indonesia. Nah, kenapa ini terjadi? Istilahnya terjadi modifikasi ya, di mana makna tidak sama tapi pesan sama, sebab di dalam teks pidato ini banyak sekali ungkapan-ungkapan yang mengandung budaya. Nah, ini yang berbeda dengan apa yang terjadi di teks hukum dan teks akademik. Teks hukum dan teks akademik itu bahasanya lebih lugas ya, dan lebih impersonal atau dia tidak mengandung budaya, jadi lebih netral, sehingga secara makna dan pesan itu bisa sama keduanya. Nah, ini kita bisa simpulkan di sini bahwa adanya upaya-upaya memodifikasi agar ungkapan itu menjadi lebih sesuai dengan bahasa sasaran, maka penerjemahannya menjadi lebih fleksibel atau luas. Ya, sekarang kita perhatikan sentencing dan paragraphing yang terjadi pada pidato pertama dan pidato kedua dan terjemahannya. Nah, pada pidato pertama kita perhatikan bahwa paragraphingnya tuh sama ya, susunannya sama, jumlahnya juga sama. Nah, coba diperhatikan pada paragraf ketiga ternyata ada jumlah kalimat yang berbeda antara TSU dan TSA. Paragraf ketiga pada pidato pertama ini TSU-nya itu ada 3 kalimat, tetapi di dalam TSA itu menjadi 2 kalimat. Jadi ada terjadi penggabungan kalimat pertama dengan kalimat kedua di dalam TSA-nya. Kenapa? Karena ini dianggap kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kedua kalimat itu lebih baik digabung agar bisa lebih wajar dan berterima. Ya. Kemudian kita lihat pada pidato kedua, itu jumlah paragraf antara TSU dan TSA berbeda. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata itu ada satu paragraf TSU yang menjadi 2 paragraf di TSA-nya, atau ada yang 2 paragraf dalam TSU menjadi 1 dalam TSA. Ya. Nah, ini terjadi demikian, mungkin penerjemahnya menganggap bahwa inilah yang wajar, yang seharusnya terjadi di dalam bahasa sasaran. Nah, tapi secara kalimat, kalau kita perhatikan itu semuanya sama sebetulnya. Jumlah kalimat di dalam TSU dan TSA itu sama. Jadi tidak ada pesan yang hilang ya, walaupun jumlah paragrafnya berbeda. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik, kita perhatikan bahwa fleksibilitas atau fluidity atau keleluasaan itu terjadi lebih tinggi ya pada penerjemahan teks pidato ini dibandingkan dengan penerjemahan teks akademik. Ya. Dan ini mungkin disebabkan karena pertama tidak adanya istilah atau jargon ya. Di dalam teks sumber maupun teks sasaran semuanya menggunakan bahasa umum.
Lalu ada kandungan budaya dalam banyak ungkapan sehingga harus dicarikan padanan lazim ke dalam bahasa sasaran atau disesuaikan dengan bahasa sasaran. Lalu yang ketiga alasannya juga karena ada sentencing dan paragrafing yang cukup berbeda antara TSU dengan TSA, tetapi itu tidak menambah pesan. Jadi penerjemahan teks pidato ini terlihat lebih fluid ya dibandingkan teks hukum, penerjemahan teks hukum ataupun penerjemahan teks akademik. Karena memang penerjemahan teks pidato itu lazimnya menerapkan metode komunikatif yang berorientasi pada bahasa sasaran agar berterima dan wajar bagi pembaca sasaran. Oke, demikianlah modul 4 ini. Sampai sejauh ini mungkin kita sudah melihat ya bagaimana bedanya dari teks hukum, teks akademik, kemudian ke teks pidato, berangkat dari sesuatu yang sangat rigid ya, kemudian sedikit fleksibel dan sekarang cukup fleksibel atau fluid, dan modul berikutnya kita akan membahas mengenai penerjemahan teks jurnalistik. Terima kasih.